Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu wa ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. وقال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini, mari kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Dan setiap hamba yang di dalam hatinya ada iman, pastilah ia suka dan cinta membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Itulah artinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iman dan bersolawat. Setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada baginda Nabi dan bertitip salamlah, salam yang banyak. Kita meyakini dengan banyak membaca salawat, dosa-dosa digugurkan, derajat diangkat, kekurangan-kekurangan insyaallah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan hidup akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan dan cita-cita itu insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tauhid. Ini perlu kita sampaikan kepada jamaah. Sebelumnya saya akan 4 kali sebulan Pak ya. 2 kali Riyadhus Shalihin, 2 kali tauhid. Tapi untuk saat ini cuma 3. 2 kali Riyadhus Shalihin, 1 kali tauhid. Gitu. Kenapa kok bisa berkurang Ustaz? Itu karena ada masjid yang minta, sudah lama nunggu tuh Pak, sekitar 7 bulanan nunggu. Ditanya terus, Ustaz kapan nih Ustaz jadwal di sini Ustaz, katanya kan gimana caranya, kata saya gitu kan. Terus saya coba pelan-pelan gitu kan untuk mengurangi di sini sekali aja gitu. Mereka minta itu di masjid sana minta Riyadhus Shalihin. Jadi insyaallah kajian tauhid kita sekali sebulan insyaallah, biarlah sedikit-sedikit, yang penting yang penting berkah dan bermanfaat, dan apa yang disampaikan itu bisa kita pahami dengan baik,
dan kita diberi oleh Allah kekuatan dan petunjuk untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dalam Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Pertemuan yang lalu yaitu wajib beriman kepada qadar. Ya Pak ya, bahasan kita adalah masalah qadar. Ya, qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beda qada dan qadar, Pak? Ada yang mengatakan ya, kan ada istilah beriman dengan qada dan qadar ya Pak ya. Qada dan qadar. Di sini ada dua pendapat ulama yang mengatakan, ada yang pertama qada dan qadar itu sama aja, enggak ada bedanya Pak. Ada yang kedua mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkannya di masa lalu ya, azali. Ya, qadar itu ilmu Allah tentang kejadian apa yang ia tetapkan sebelumnya itu loh. Nah, itu bedanya. Ya, mau pilih yang mana? Boleh saja, kita mau pilih yang mana. Mau pendapat mengatakan sama aja qada dan qadar itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan ada bedanya. Kalau qada itu adalah ketetapan Allah yang azali. Azali itu yang dari dahulu, ketetapan Allah itu qada. Qadar itu apa? Ya, ilmu Allah tentang terjadinya ya, apa yang ia tetapkan gitu loh Pak ya. Di masa azali. Nah, itu beda qada dan qadar menurut pendapat yang kedua. Contohnya Allah mengqada menetapkan ada gempa gitu Pak, misalnya di mana gitu, di suatu negeri ada gempa. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di masa lalu atau azaliyun ya. Nah, terjadinya tepat terjadinya gempa tersebut, tepatnya detik pokoknya menit detiknya semuanya itu ya. Itulah ilmu Allah tentang apa yang ia tetapkan. Nah, itu dia bedanya. Iya, semoga bisa dipahami. Baiklah. Yang terakhir kemarin, iman dengan qadar ini adalah bagian dari akidah Islam. Iya, kita nggak boleh ya ragu tentang qada dan qadar ini ya, karena itu merupakan rukun iman ya. Enggak sempurna iman kita kalau kita ragu tentang qada dan qadar ini. Iya. Selanjutnya Imam Al-Khattabi berkata, banyak orang mengira bahwa qada dan qadar itu adalah ijbarun. Ijbar itu adalah pemaksaan Allah terhadap makhluk. Ini ya, banyak orang yang mengira bahwa qada dan qadar itu seolah-olah pemaksaan Allah, ya kan? Pemaksaan kepada hamba. Ya, kalau bahasa Arabnya ijbar ya. Tetapi ya, ini sebenarnya bukan pemaksaan Bapak Ibu jamaah sekalian, tetapi ini adalah ikhbar, bukan ijbar ya, bukan ijbar, tetapi ikhbar ya. Ijbar itu adalah pemaksaan. Kalau ikhbar berasal dari khabar, akhbaro yukhbiru ikhbar. Tetapi dia bukan pemaksaan, tetapi dia adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, pemberitahuan tentang dahulunya ilmu Allah terhadap usaha manusia. Nah, itu dia ya. Qadar ini sebenarnya bukan pemaksaan. Iya, pemaksaan. Seolah-olah iya sih kalau kita nggak ngerti tentang ilmu tauhid. Iya, seolah-olah pemaksaan. Udah, kamu sudah ditakdirkan begitu, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah ditakdirkan ya. Seolah-olah pemaksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tidak ya. Ternyata dia adalah pemberitahuan tentang dahulunya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dari terhadap usaha manusia. Dan terjadinya usaha manusia itu dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia telah menciptakan untuk mereka, yaitu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan dan keburukan ya. Semua ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar adalah nama bagi sesuatu kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menetapkan. Itu tadi. Ya, berarti ini mirip dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa qadar itu adalah
nama bagi sesuatu kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketetapan, ada apa, Pak? Kejadiannya. Apa? Ilmu Allah tentang kejadian tersebut. Berarti ini mirip dengan pendapat yang mengatakan qada dan qadar itu tidak sama. Ini loh, Pak ya. Qada itu ketetapan Allah yang azali dari dahulu, itu qada. Qadar itu apa? Ilmu Allah tentang apa? Terjadinya kejadian yang telah Ia tetapkan tersebut. Iya. Ya. Ilmu Allah itu maha apa istilahnya? Maha ya dahulu daripada usaha manusia. Kalau boleh kita ngasih contoh, apa kira-kira, Pak? Ya tadi saya ngasih contoh tentang apa? Gempa misalnya gitu kan? Iya. Kalau manusia bisa memperkirakan gempa, iya memperkirakan, tapi tahu nggak manusia kapan tepatnya gitu, Pak? Gempa itu nggak akan tahu. Sungguh tidak tahu manusia. Ya, dengan keilmuan manusia, ya bisa diperkirakan. Oh ini lewat retak bumi ini gitu kan? Retak-retaknya ini apa? Bakal ada terjadi gempa gitu kan? Itu ilmu manusia. Ya, bakal akan terjadi gempa. Tetapi tahukah manusia? Ya, kapan bakalnya itu di mana gitu loh, Pak ya? Bakal terjadi gempa itu di mana, di daerah mana ya? Kemudian titiknya di mana? Sungguhlah ya tidak bisa dibandingkan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan apa? Ilmu Allah yang Maha mengetahui terhadap ketetapan yang telah ia tetapkan. Kalau boleh kita kasih contoh bahwa ilmu Allah itu lebih dahulu ya, maha dahulu daripada usaha manusia. Ini contoh, Pak, tentang qadar. Ada orang bunuh diri. Mau bunuh diri ini, Pak. Ya, seolah-olah bunuh diri itu kehendak Allah atau kehendak manusia itu, Pak? Hah? Seolah-olah apa? Itu kehendak manusia. Tapi ingat loh, ilmu apa? Bunuh dirinya iya, sepertinya apa? Kehendak manusia tersebut. Tetapi tentang mati dari bunuh diri itu tahu nggak manusia, Pak? Iya, buktinya apa? Banyak orang yang bunuh diri tapi nggak mati, ya nggak, Pak? Ya, dia berusaha, aku mau apa? Bunuh diri ya, terjun dari apa? Dari gedung misalnya kan, dari lantai 2 ke bawah gitu kan, terjun gebak gitu. Tahu nggak mati. Iya, berarti ya memang apa? Ilmu Allah itulah yang lebih dahulu, yang maha menentukan dan maha menetapkan gitu. Sekalipun kita berusaha untuk apa-apa ya, kalau apa ilmu Allah dan ketetapan Allah, kalau takdir kita nggak mati ya belum ya. Itu contoh sederhana ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang paling penting yaitu apa? Kata Al-Imam Al-Khattabi di sini ya. Banyak orang mengira bahwa qadar itu memang seolah-olah seperti apa? Pemaksaan ya. Seolah-olah pemaksaan, tetapi sungguh bukan begitu ya. Qadar itu adalah ikhbarun, dia bukan ijbarun. Ikhbar itu apa? Pemberitahuan kepada manusia bahwa ilmu Allah tersebut apa? Tentang dahulunya ilmu Allah dari usaha manusia. Iya, ini teks Arabnya ya. Qala Imam Al-Khattabi qad yahsabu katsirun minan nas anna ma'nal qada wal qadar ijbarullah subhanahu wa ta'ala, ijbarullah subhanahu al-abda ala ma qaddarahu wa qadahu wa laysa al-amr kama yatawahhamun ya. Dan realitanya kata Imam Khattabi, laisal amru kama yatawahhamun, bukan seperti itu ya pada hakikatnya. Wa innama ma'nahu al-ikhbar an taqdimi ilmillahi subhanahu wa ta'ala bima yakunu min iktisabatil abd. Iya, dia adalah apa? Pemberitahuan tentang dahulunya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga bisa kita pahami dengan baik. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah beriman kepada qadar. Nah, ini ya Said Sabiq menyimpulkan hikmah dari beriman kepada qadar ini. Yang pertama, agar energi insan dapat bangkit untuk mengenal sunnatullah ya. Agar apa? Energi manusia ya, al-insan dapat bangkit untuk mengenal sunnatullah.
Sunnatullah itu kalau bahasa kitanya hukum alam dalam kehidupan ini. Ya, berapa istilahnya tertarik gitu loh Pak untuk mengenal apa? Sunnatullah. Ya, setidaknya kita sebagai insan yang lemah ini mengakui dan meyakini bahwa iya, dalam hidup ini ada yang mengatur. Ya, jangan dikira kehidupan ini berjalan apa Pak? Begitu saja, nggak ada yang mengatur gitu kan. Hujan, ya hujan begitunya karena apa? Karena dari dulu juga hujan, ya hujan-hujan aja gitu kan. Bukan begitu. Orang beriman tidak begitu. Ada yang mengatur semuanya. Itulah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki kita, ya, nasib kita, jatah kita, semuanya ada yang mengatur. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada qadar ini, setidaknya kita terdorong untuk apa Bapak Ibu? Mengenal atau mengetahui tentang sunnatullah dalam kehidupan ini. Ya, contoh-contoh sunnatullah itu apa Pak? Hukum alam, ya. Orang yang rajin bekerja, insya Allah apa Pak? Apa? Nah, itu sunnatullah yang sederhana ya. Sekalipun ada orang yang nggak rajin bekerja tapi berduit, ada, tapi itu nggak banyak, gitu loh. Ada apa? Sunnatullah yang apa? Yang dominan, yang banyak kita ketahui ya. Kalau rajin belajar, insya Allah jadi apa Pak? Pintar, gitu loh. Ya, kita berpesan kepada anak-anak, rajin-rajinlah belajar nak di waktu kecil ya. Insya Allah ketika kamu besar besok kamu akan bermanfaat. Ya, itu sunnatullah. Jangan malas-malas di waktu kecil ya. Rajin-rajinlah, itu sunnatullah ya. Dengan mengenal ini ya setidaknya kita apa? Termotivasi gitu loh untuk melakukan apa yang sudah lumrah dalam kehidupan ini. Apa yang sudah lumrah. Ya, kalau kita menyolehkan diri misalnya ya, insya Allah kita akan diberi apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajat gitu, kemuliaan dalam hidup. Kalau kita berusaha untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, itu sunnatullah gitu kan? Karena Allah nggak mungkin ya menghinakan orang-orang yang taat kepadanya, gitu loh Pak. Itu sunnatullah yang sudah lumrah ya. Jangan kamu jauh-jauh dari agama, misalnya orang tua berpesan kepada anaknya, nak dekat-dekatlah dengan agama gitu. Pelajarilah ilmu agama, insya Allah kamu akan selamat hidup ini. Itu apa Pak? Sebenarnya seorang hamba yang berkata kepada anaknya itu dia mengerti tentang sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, soleh-solehlah dalam hidup ini, taat-taatlah beragama, insya Allah kita akan selamat nak. Ya, apa sunnatullahnya ya? Allah tidak akan menzolimi seseorang hamba ya, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Biiznillah ya, kalau berusaha dan berjuang untuk taat kepada Allah, insya Allah akan diberi kemuliaan. Ya, kalau orang-orang ya, kalau kita termasuk hamba-hamba yang tidak taat, nauzubillah gitu kan, hamba-hamba yang tidak mau dekat dengan agama atau bahkan merasa bangga gitu loh Pak. Bangga jauh dari agama ini ya. Ya sunnatullahnya apa? Jangan terlalu banyak berharap gitu loh. Jangan terlalu banyak berharap tentang apa? Tentang kemuliaan dan derajat yang tinggi akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sunnatullahnya begitu ya. Subhanallah. Ini apa? Hikmah yang pertama, agar energi insan itu bisa bangkit ya, termotivasi, bergairah untuk mengenal sunnatullah dalam kehidupan ini ya. Yang kedua dan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi ya, orang yang beramal soleh ya pasti akan dibalas kebaikan. Orang yang beramal ya keburukan ya pasti akan dibalas dengan keburukan. Itu apa? Aturan main dalam kehidupan ini. Nah, gitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, dan juga apa? Dapat bekerja sesuai dengan arahannya. Nah, ya kan? Kita sudah mengenal sunnatullah, sudah mengetahui aturan-aturan Allah. Tentu setelah mengetahui tersebut, maksud mengetahui ini ya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sunnatullah ini. Ya, insya Allah dengan izin Allah kita akan apa? Dapat bekerja atau dapat berjalan sesuai dengan arahan yang telah
ditetapkan oleh Allah ya, baik itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu kita akan berjalan dan bekerja sesuai dengan arahan. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya, aturan mainnya atau sunnatullah. Berikutnya untuk mengambil manfaat dari kebaikan yang ada ya. Lanjut penjelasan dari itu, iman kepada qadar adalah energi yang dapat membangkitkan semangat kerja. Gitu loh Pak. Membangkitkan semangat kerja yang positif. Nah, kira-kira ini bagus nggak Pak untuk zaman sekarang? Ya, orang yang mengetahui tentang qadar, ya, diberi ilmu oleh Allah tentang qadar, ya, dia energi beriman kepada qadar adalah energi, ya. Ilmu tentang qadar itu bisa menjadi energi ya dalam jiwa kita yang dapat membangkitkan semangat kerja yang positif ya, dan juga mengikat antara insan dan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu hamba menjadi mulia. Hamba menjadi mulia ya, kemudian memiliki sifat berani ya, dan juga kuat dalam memperjuangkan kebenaran dan menjalankan tugas-tugas sebagai hamba. Ini bagus ya, perlu dihidupkan ya di masa sekarang ya. Poin yang sedikit tadi semangat kerja. Berarti orang-orang yang bergairah bekerja ya kan, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh meniti karir misalnya dari bawah dulu pelan-pelan. Itu sebenarnya ada kaitannya, dalam hatinya itu meyakini ya tentang tentang qadar ya. Qadarnya sunnatullah tadi Pak ya. Kalau orang rajin bekerja, tekun bekerja ya, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dan cita-citakan ya. Itu diantara hikmah beriman dengan qadar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu ahadakum idza amila ahadukum ayyutqinahu. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang apabila hamba ini bekerja ayyutqinahu. Al-itqan dalam bekerja. Itqan dalam bekerja itu apa Pak? Memang fokus ya, teliti. Bekerjanya tidak asal-asalan. Itu hamba yang begini kata Nabi, hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta dan sayang kepada dia karena tekun bekerja. Sesuaikan ya, mari kita sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Kalau memang kita bekerja di pasar berdagang, tekuni itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menekuni pekerjaan profesi kita itu, Allah akan cinta dan sayang kepada kamu. Sungguh-sungguh bekerja, gitu loh. Kalau kita bekerja di kantor ya nikmatilah gitu pekerjaan yang ada di kantor tersebut. Nah, hamba-hamba yang begini ya tentu ya bisa kita pastikan beliau-beliau ini, mereka-mereka ini mendapatkan manfaat atau buah atau hikmah dari beriman kepada qadar tersebut. Berarti bisa sebaliknya juga ya. Hamba-hamba yang tidak semangat bekerja berarti dia nggak tahu ya, belum tahu tentang qadar, belum tahu tentang sunnatullah dalam kehidupan ini. Dia karena dia tidak tahu tentang hukum alam ya, ketetapan Allah dalam kehidupan ini, makanya dia tidak berjalan sesuai dengan arahan. Malas-malas dalam dalam hidup ini, malas-malas. Kira-kira apa yang akan didapat Pak dari malas itu Pak? Ya Pak? Iya, keburukan gitu loh. Nggak ada target dalam kehidupan ini, malas terus gitu kan, duduk di rumah di atas sofa 2 jam, 5 jam duduk aja gitu ya. Orang sudah bergerak kemana-mana. Itu sebenarnya hamba yang begini tidak mengetahui tentang tentang qadar ya, tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari itu hamba dengan beriman kepada qadar ini akan menjadi mulia
Dan hamba akan memiliki sifat berani dan kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Gitu loh. Dan menjalankan tugas sebagai hamba. Ini kata-kata memperjuangkan kebenaran ya. Orang yang hamba-hamba yang berani dalam memperjuangkan kebenaran. Itu juga termasuk hamba-hamba yang beriman kepada qadar. Dia merasakan hikmah dari beriman kepada qadar. Bahwa apa qadarnya? Ya, kebenaran itu pasti akan menang, ya enggak, Pak? Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada qadar harus meyakini ini. Ya, tentu kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar itu. Kalau memang kita sudah sesuai dengan arahan Allah dan Rasul, ini sebuah kebenaran. Kita pun juga berjuang untuk membela kebenaran ini. Yakinlah, ya, selagi kita berjuang untuk membela kebenaran, yang pada akhirnya apa, Bapak Ibu? Kebenaran itu pasti akan menang. Tidak ada dalam sejarah manusia kebenaran itu kalah dari kebatilan. Bisa kita contohkan kebenaran itu adalah siapa? Ini contohnya para nabi dan rasul, ya kan? Para nabi dan rasul itu pernah enggak ya ada nabi dan rasul kalah dari musuh-musuhnya? Sungguh tidak ada. Pada akhirnya apa, Bapak Ibu? Para nabi dan rasul itu menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kebenaran dalam kehidupan ini. Itu sunatullah. Ya, kita dikeluarkan dari di akhir surat As-Saffat itu, ya. Dalam surah As-Saffat itu ya cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, ya. Kemudian sampai terakhir, kemudian di akhir surah As-Saffat itu lihat, ya. Kita bacakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat wassalamun alal mursalin itu, Pak. Bagaimanapun pahitnya perjuangan yang dilakukan, ya, yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, ya, ancaman dari musuh yang menentang dakwah beliau, itu perjalanan hidup. Ya, tapi ingat di akhirnya apa? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun alal mursalin itu apa artinya? Keselamatan atas segala para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, ya, keselamatan bagi mereka. Artinya apa? Beliau-beliau itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau-beliau dimenangkan? Karena beliau memperjuangkan kebenaran dalam hidup ini. Terakhir apa? Walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Para nabi dan rasul dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagi kita yang sudah mengetahui tentang qadar harus itu, Pak. Berusaha, ya, kalaupun tidak sempurna gitu kan, tapi setidaknya kita mulai diarahkan, ya, ini kebenaran, maka belalah kebenaran ini. Nah, mungkin nanti cara membela itu kan beda-beda gitu loh, Pak. Membelanya ada yang terang-terangan, ada yang istilahnya yang sedang-sedang, atau juga ya setidaknya dalam hati, ya Allah, iya, ini sebuah kebenaran. Saya sekalipun belum berani untuk terang-terangan membela dengan ya membela, setidaknya dalam hati kita, iya ya Allah, ini sebuah kebenaran. Hamba ingin mengikuti ini, ya Allah. Hamba ingin membela ini, ya Allah. Ya setidaknya dengan doa, ya Pak, ya, dengan doa. Perlu kita yakini juga, ya, kebenaran itu sekalipun kita enggak membelanya, Pak, dia akan tetap kebenaran itu sekalipun kita enggak membela, dia akan tetap dibela oleh Allah, tetap menang. Nah, ini sunatullah juga, qadar, tentang qadar, Pak. Islam ini juga begitu, ya kan? Islam ini, ya, mau dihina, mau di apa-apa, kita melongok-longok saja lihat Islam ini dihinakan, tetap saja Islam itu akan mulia, enggak akan hina Islam ini. Nah, kita itu mau ikut yang mana? Nah, gitu loh. Ya, membela kebenaran atau termasuk hamba-hamba yang tidak membela kebenaran, atau malah sebaliknya menentang kebenaran. Kalau memang kita sudah putuskan, ya, untuk berani menentang kebenaran, yakinlah, ya, kalau berani menentang kebenaran, yakinlah di akhirnya pasti pasti akan mendapatkan kekalahan. Ya, kekalahan itu bahasa yang sederhananya, Pak. Ya, kalau bahasa yang
Yang lebih kasarnya apa? Hancur, ya. Hancur, ya. Celaka kalau kita berani menentang sebuah kebenaran. Itu sebuah sunnatullah. Sunnatullah dalam kehidupan ini, ya. Ingatlah, insya Allah semoga dengan begitu kita, ya, setidaknya, oh iya ya Allah, ternyata saya harus berjalannya begini. Jangan kemana-mana, ya. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan iman kepada qadar, hamba menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ditimpa musibah, dia tidak terlalu tertekan dan terkejut. Nah, ini Pak, hamba-hamba yang beriman dengan qadar. Jika ia ditimpa musibah, dia tidak terlalu tertekan dan terkejut. Nah, gitu loh, ya. Dan jika ia diberi kekuatan dan keberhasilan, dia pun tidak terlalu gembira dan sombong. Artinya hamba-hamba yang beriman dengan qadar ini, ya, karena tahu hakikat kehidupan ini, ya, kalau sedang ditimpa musibah, ya, berani untuk mengucapkan alhamdulillah, ya Pak, ya. Alhamdulillah atas segala kondisi dan keadaan, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah, maksudnya, ya, saat kita ditimpa musibah, kita meyakini, ya, insya Allah pasti akan ada hikmah di dalamnya. Di saat kita diberi keberhasilan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang beriman kepada qadar pun dia tidak akan terlalu gembira dan tidak terlalu sombong. Dia akan tetap, ya, rendah hati. Dia akan selalu berjuang dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat dan rasa ini sudah ada pada insan, itu berarti ia telah menjadi hamba yang baik dan mulia. Ya, dalilnya silakan cek, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ini dalil tentang apa, Pak? Tentang musibah, ya, dan keberhasilan, ya. Semuanya adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu kita harus menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa setiap musibah itu, setiap yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah di baliknya. Yakin. Nah, beginilah semestinya kita memahami qadar seperti yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Ini, Pak. Masih ada waktu, Pak? Masih, alhamdulillah. Ya, saya berharap juga jamaah sekalian masih semangat gitu, jangan tersiksa karena ngantuk. Ya, jangan tersiksa karena ngantuk. Selanjutnya, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, ya, pernah menegur Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Wahai Ali, ya, wahai Ali, tidakkah kamu bangun? Bangun ini untuk sholat malam, Pak. Ayo bangun, kata Nabi. Rasul ngajak Sayyidina Ali sholat malam. Ayo, memotivasi untuk sholat malam. Ayo bangun, ya. Tidakkah kamu bangun untuk sholat malam, wahai Ali? Lalu beliau menjawab, ya Rasulullah, ya, jiwa kita ini di tangan Allah, kata Sayyidina Ali. Jika ia berkehendak, maka maka akan dilepas. Dan jika dia berkehendak, maka akan ditahan. Ya, maksudnya apa, Pak? Ketika kita tidur itu, ya, jadi ketika kita tidur, ruh kita itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya Pak, ya. Sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidur itu setengah dari mati. Iya, itu ada dalam surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Jadi kalau kita tidur, jiwa kita itu sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan kembalikan, maka kita hidup. Jika Allah juga berkehendak, maka ruh kita itu ditahan oleh Allah, artinya nggak hidup lagi. Gitu loh. Jadi seolah-olah, ya, Sayyidina Ali itu menjawab, ya Rasulullah, untuk qiyamul lail itu ya kehendak Allah gitu kan. Kalau Allah mengkehendaki, ya saya bangun. Kalau Allah tidak, saya tidak gitu. Nah, marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ya semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak taat, kamu tidak mau bangun sholat malam pun juga kamu kaitkan dengan kehendak Allah. Mana usaha kamu?
Mana kesungguhan kamu ya? Lalu Rasulullah marah seraya memukul pahanya. Tepak kata Nabi. Ya, jangan begitu wahai Ali. Lalu Rasulullah membacakan ayat yang ada dalam surat apa? Surat Al-Kahfi ini, Pak. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia itu memang suka berjidal. Ya, kalau diajak kepada kebaikan, manusia itu suka apa, Pak? Suka ya apa istilahnya? Yang ngeles komentar-komentar gitu loh, Pak. Suka komentar-komentar itulah. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Ini sebagai singgungan saja, artinya pelajaran bagi kita. Dan ini juga sunnatullah dalam kehidupan ya. Jangan dikira saat kita mengajak orang untuk taat itu ya, biasanya ya pasti banyak alasan. Nah, gitu loh. Itu sudah menjadi ya apa juga fitrah juga gitu kan. Ya kalau istilah kini itu apa, Pak? Alasan itu menjadi kunci jawaban. Alasan itu apa, Pak? Jadi kunci jawaban. Kunci jawabannya itu ada alasan. Ayo kita taat kepada Allah. Gitu loh. Cari-cari gitu. Ya, itu sudah sifat manusia. Gitu loh. Mari kita rajin-rajin. Mari kita memulai meningkatkan pemahaman kita terhadap ilmu agama. Ya, jamaah sekalian ya. Kaum muslimin, kaum muslimah, mari kita menghadiri dengan penuh semangat kajian-kajian yang ada di masjid. Kajian-kajian di masjid gitu kan. Sekarang kan dia ada HP gitu kan. Kenapa harus ke masjid gitu, Pak ya? Tekan-tekan saja di Google itu keluar semua gitu. Iya kalau kita lihat, Pak. Ya, tekan-tekan semua itu keluar semua di Google itu ya. Tetapi ingat loh, ya. Terbayang nggak Bapak Ibu kalau Google itu sudah hadir di masa Rasulullah SAW, ya? Rasul duduk sendiri di masjid, para sahabat online semua gitu di rumahnya. Ya. Padahal kata Nabi majelis itu penuh keberkahan. Gitulah beda. Jangan disamakan. Sekalipun kita juga nggak boleh ya, harus mengakui juga manfaat dari teknologi. Iya, ya, di berbagai kondisi. Jangan disamakan semua. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya jauh-jauh dari Reni hadir ke sini, ya ngomongnya sendiri. Jamaah semua online di rumah gitu kan. Pak Ustadz kami online aja gitu kan. Aduh kejamnya Bapak Ibu meninggalkan aku sendiri di sini ya. Iya. Nggak boleh begitu gitu kan. Harus tetap saja. Ya kalau istilahnya apa? Yang manual itu pasti ada kelebihan gitu kan. Yang tradisional itu pasti ya punya sesuatu yang istimewa. Ngaji di majelis itu nggak bisa ya. Tidak bisa disamakan dengan ngaji online saja. Ya. Ada berkahnya hadir ke majelis, ya, terutama majelisnya apa, Pak? Berada di masjid. Ya, tahukah kita ya? Ini sudah itu ya, sudah kita kaji dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya kan? Ketika hamba masuk masjid, ya dia berada di rumahnya wudhu dengan baik, fa ahsanal wudhu, kemudian dia datang ke masjid itu untuk sholat dan segala sesuatu yang mendukung sholatnya, berzikir, menuntut ilmu, ya kan? Meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan keilmuannya tentang apa? Tentang ilmu agama ini, berada di masjid ini, ya. Apa kata Nabi dalam hadis tersebut? Ya, selagi hamba itu berada dalam masjid ini, Pak, selama itu para malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat? Ya, dalam hadis tersebut, Allahummarhamhu, Allahummaghfir lahu, Allahumma tub alaihi. 3 ini doa kita selama doa malaikat untuk kita yang ada di majelis. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau ini ya Allah. Itu yang pertama. Ya Allah, sayangi beliau ini ya Allah. Yang kedua apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa jamaah ini ya Allah. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, dan terimalah taubat mereka ini ya Allah. Itu selama di masjid loh. Setelah kita keluar, doa itu terlepas lagi, Pak. Enggak termasuk dalam doa para malaikat. Nah, kalau online saja gitu kan, online bisa jadi di kafe gitu kan, bisa jadi di mana-mana saja. Berarti kita kehilangan ya, atau tidak mendapatkan manfaat dari majelis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Untuk qiyamul lail di sini ya, contohnya dalam kehidupan itu ya, untuk qiyamul lail Sayyidina Ali ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh
ya punya pemahaman apa qiyamul lail itu sudah kehendak Allah, jiwa saya ini kehendak Allah. Jika Allah menghendaki saya akan qiyamul lail. Jika Allah tidak menghendaki saya pun juga tidak akan qiyamul lail. Jadi nyantai-nyantai aja. Itu nggak boleh. Ya. Semestinya bagaimana kata Rasulullah SAW? Iya, sebelum tidur itu kita memang sudah niat. Gitu loh Pak. Sebaiknya sebelum tidur kita sudah niat lillahi ta'ala ya Allah, bangunkan hamba ya Allah. Gitu loh Pak. Itu sebaiknya bangunkan hamba ya Allah. Kemudian sebelum tidur pun juga harus ada usaha-usaha yang mendukung untuk kita nyaman dan mampu qiyamul lail. Itu. Nah, usaha-usaha itulah yang akan dihargai dan dihargai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa usahanya? Gitu loh Pak. Usaha agar saat qiyamul lail itu kita nyaman dan tidak merasa berat. Ya, tidur agak cepat. Nah, itu aja sebenarnya. Dan itulah usaha-usaha kita. Jangan sampai misalnya kan nggak ada niat untuk qiyamul lail. Kemudian tidurnya kapan misalnya? Jam 1, jam 2. Kemudian kita berkata, ya semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang cocok juga gitu kan. Bergadang, kemudian tidak ada niat qiyamul lail, kemudian kita kaitkan ya. Qiyamul lail itu adalah kehendak Allah ya. Jika Allah berkehendak saya qiyamul lail, jika Allah tidak. Tapi mana usaha kita? Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Matahari sudah mulai mulai kelihatan gitu ya. Ya semoga cukup di sini dulu ya, semoga bermanfaat ya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu.